عليه وسلم وصلاة الله تغشى عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min ahwalis sa'ah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli asrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rasyidin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dengan penuh keberkahan, diistiqomahkan dalam keimanan dan ketakwaan, diberi kenikmatan dan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan ketika sakaratul maut, dan diberikan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya, baik diri kita maupun keluarga, sahabat, kerabat, tetangga, semuanya mudah-mudahan disehatkan, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kali ini saya akan membahas tentang fadlus sholati ala nabi, keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan bersolawat kepada Nabi, kita semakin cinta kepada Nabi, semakin gemar dan cinta, serta semangat untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya, yang sebelum Allah memerintah, Allah sendiri melakukannya, adalah sholawat kepada Nabi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna, mereka semua bersolawat. Allah dan para malaikat bersolawat alan nabi, kepada Nabi. Yang dimaksud Nabi di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafat yusalluna, lafat yusalluna itu adalah fi'il mudhari. Kalau dalam ilmu shorof disebut dengan fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan makna sedang terjadi dan akan terjadi, sedang dilakukan atau akan dilakukan. Itu namanya fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan makna yang sudah lampau, sudah lewat, sudah dilakukan. Tapi kalau fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan makna sedang dilakukan atau sedang terjadi atau akan. Di sini menggunakan redaksi lafadz fi'il mudhari. Berarti Allah sedang bersolawat dan terus bersolawat. Nah, itu. Makanya kalau ada orang nanya, sedang apakah Allah saat ini? Di antaranya Allah sedang bersolawat kepada Nabi. Karena itu ayat yusalluna pakai kata redaksi fi'il mudhari menunjukkan makna sedang dilakukan atau sedang terjadi dan akan dilakukan, terus terjadi di masa yang akan datang. Kalau ada orang nanya sedang apa Allah sekarang, salah satunya Allah sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah sudah bersolawat bersama para malaikatnya, sejak dulu, sekarang, dan seterusnya. Nah itu maknanya rahasia daripada penggunaan lafadz dengan redaksi fi'il mudhari, kata kerja fi'il mudhari. Setelah Allah melakukannya dan terus melakukannya, kemudian Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian, alaihi, untuknya, wasallimu, dan bersalamlah kalian kepada Nabi. Satu-satunya perintah yang sebelum memerintah sudah dilakukan oleh Allah sendiri, itu adalah sholawat. Ketika Allah memerintah kita sholat, apakah Allah sholat? Nah, kan enggak. Yang umum kita ketahui kan tidak. Ketika Allah perintah kita haji, apakah Allah berhaji? Tapi ketika Allah perintah kita sholawat, Allah terlebih dahulu bersolawat. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah makhluk yang paling mulia di antara yang ada dari sekian miliaran makhluk Allah. Manusia pilihan, kekasih Allah, utusan Allah, nabinya Allah, yang Allah mencintai. Maka siapa yang menyakiti Nabi, Allah pun akan merasa tersakiti.
Demikian juga orang yang menyakiti orang yang punya hubungan dengan Nabi, punya ikatan dengan Nabi, baik ikatan mutabaah karena menjadi pengikutnya Nabi, menjadi pecintanya Nabi, ataupun mungkin orang itu memiliki hubungan dengan Nabi secara nasab zahiriyah, ataupun mungkin punya hubungan nasab keilmuan atau nasab rohani kepada Nabi, kemudian orang itu disakiti, maka Nabi pun akan merasa tersakiti. Ketika Nabi merasa tersakiti, Allah merasa tersakiti. Allah tidak akan terima kepada orang yang menyakiti kekasihnya dan yang menyakiti kekasih daripada kekasihnya. Maka pantaslah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Thumma salatu ala rasulil mustafa wal alima sahbin wa tubba'in wilah. Thumma salatu, maka kemudian solawat. Kita bersolawat ala rasulil mustafa, terhadap Nabi utusan al-mustafa yang dipilih, wal ali dan keluarganya, ma'asahbin serta sahabatnya, watuba'in pengikutnya, wila dengan terus menerus berulang-ulang kita bersolawat kepada Nabi. Nah, kenapa kita dianjurkan bersolawat? Imtithalan li amrillah, karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah. Allah bersolawat, kita ikut bersolawat. Haitsu qala, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Dalam rangka mengamalkan ayat ini, mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilakukan oleh Allah, kita pun bersalawat. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita bersalawat kepada Nabi? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sabdanya Nabi, ada hadisnya Nabi. Apa bunyi hadisnya? Man shalla alayya fi kitabin, siapa yang bersolawat kepadaku, fi kitabin, dalam sebuah kitab, dalam catatan, dalam buku ditulis. Ada orang bersolawat dengan lisan, ada bersolawat dengan kolbu, ada bersolawat dengan tulisan. Nabi bersabda, man shalla alayya fi kitabin, siapa yang bersolawat kepadaku dalam sebuah catatan kitab, menulis, lam tazal, maka tidak henti-hentinya, al malaikatuh, malaikat, tastaghfiruh, memintakan ampun, beristighfar kepada Allah, lahu, memintakan ampun untuk orang tersebut yang berselawat dalam catatan buku, dalam sebuah kitab ditulis. Malaikat tidak henti-hentinya beristighfar kepada Allah, memintakan ampun untuk orang tersebut. Makanya saya sering nulis di kitab, tulisi sholawat. Madama ismi fi dzalikal kitab, selama namaku masih tertulis di kitab itu, malaikat tidak henti-hentinya beristighfar kepada Allah untuk orang tersebut, memohonkan ampun. Selama tulisan itu masih ada. Itu hal yang kelihatan sepele, remeh, kecil kelihatannya, cuma nulis, tapi keutamaannya luar biasa. Mendapatkan istighfarnya malaikat, dimohonkan ampun oleh para malaikat kepada Allah selama tulisan itu masih ada. Itu hadis Nabi, Pak. Ini saya bawa kitabnya. Nah, ini dikutip oleh, dikarang oleh seorang ulama yang bernama As-Sayyid Abi Bakrin
al-ma'ruf yang dikenal Sayyid Bakar al-Makki, Sayyid Bakrin al-Makki, Ibni Sayyid Muhammad Syato ad-Dimyati. Nah, kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita bersolawat? Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyalqiyallaha, siapa yang ingin, siapa yang senang, siapa yang ingin gembira, yang senang, ayyalqiyallaha, senang untuk ketemu Allah. Siapa yang ingin, yang senang ketemu Allah, wa huwa, sementara Allah anhu terhadap orang itu radin, ridho, falyuksir minas sholati alayya. Siapa yang ingin ketemu Allah penuh kegembiraan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan, berbahagia ingin berjumpa dengan Allah, dan saat perjumpaannya Allah ridho terhadapnya, perbanyak falyuksir minas sholati alayya, perbanyak sholawat kepadaku, kata Nabi. Nah, jadi kalau ingin ketemu Allah, ingin bahagia dalam perjumpaannya, diridhoi oleh Allah, banyak sholawat. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam, dan karena ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man, barang siapa, aktsaro, yang memperbanyak, orang tersebut, minas sholati, daripada sholawat, alayya, terhadapku, fi hayatihi, semasa hidupnya dia, amarallahu, maka Allah akan memerintahkan, jami'a makhlukatihi, seluruh makhluknya, memerintahkan makhluk-makhluknya, ayyastaghfiru, untuk mereka beristighfar kepada Allah, lahu, memintakan ampun untuk orang tersebut. Kalau ada orang, dikatakan oleh Nabi, siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku, maka memperbanyak sholawat kepadaku di masa hidupnya, maka Allah akan memerintahkan seluruh makhluknya untuk beristighfar, memintakan ampun terhadap dosa-dosanya orang tersebut. Dimintakan ampun kepada Allah oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Ba'da mautihi, setelah orang itu wafat, meninggal. Maka kita nggak heran kalau ada ulama yang ahli sholawat. Kalau di Kalimantan ini contohnya yang masyhur, seperti guru sekumpul, guru Ijai, Ki Haji Syekh Ki Haji Zaini Abdul Ghani, semasa hidup ahli sholawat. Jangan heran ketika beliau sudah wafat, banyak orang yang memintakan ampun kepada Allah untuk beliau, dengan mengirimkan doa, tahlil, istighfar, istighosah, macam-macam. Bahkan orang yang hadir ketika acara haul bisa ribuan, bisa ratusan ribu orang hadir. Semuanya beristighfar kepada Allah, bersolawat, beristighfar, baca Quran, yang dihadiahkan untuk beliau. Ini hadis Nabi. Man aktsara minas salati alayya fi hayatihi, amarallahu jami'a makhlukatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautih. Siapa yang memperbanyak salawat kepadaku semasa dia hidup, maka ketika dia sudah wafat, Allah perintahkan makhluk-makhluknya, Allah gerakkan hatinya, Allah gerakkan kolbunya untuk beristighfar, memintakan ampun terhadap Allah untuk orang tersebut. Ini kata Nabi, luar biasa, luar biasa. Dan bisa dilihat, orang yang ahli sholawat bisa dilihat ketika beliau wafat. Silahkan dilihat, buktikan betapa dahsyatnya dan karomah kemuliaannya didapatkan
Ketika wafat silahkan dilihat. Yang berbicara adalah fakta. Orang-orang yang ahli sholawat dari masa ke masa silahkan. Bahkan ada seorang ulama, kalau tidak salah Al-Imam Jazuli, pengarang Dalailul Khairat, sholawatnya karena beliau ahli sholawat, maka kitabnya Dalailul Khairat dibaca hampir di seluruh belahan dunia orang muslim. Apalagi kaum santri tahu itu. Kenapa? Ahli sholawat. Bisa disaksikan. Ini kemuliaan karomah dari Allah. Orang-orang yang ahli sholawat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian, minas sholati, daripada bersolawat alayya kepadaku. Fa innaha, maka sesungguhnya solawat itu nurun fil qabri, menjadi cahaya di kuburan nanti, menjadi cahaya di dalam kuburnya. Wa nurun ala sirati, menjadi penerang ketika melewati siratal mustaqim. Bagi orang yang celaka bisa jadi siratal mustaqim. Bagi orang yang durhaka kepada Allah, sudah siratnya kecil, sudah kecil tajam, sudah itu gelap, mata tidak bisa memandang apa yang mau dia lewati. Tapi bagi orang yang ahli solawat, solawatnya menjadi nurun ala sirat, menjadi cahaya ketika melewati siratal mustaqim. Wa nurun fil jannah, menjadi tambahan penerang di dalam surga. Karena kenikmatan yang diperoleh dari masing-masing orang yang masuk surga bertingkat-tingkat kenikmatannya yang diperoleh. Dengan kualitas keimanan dan amalnya yang berbeda-beda, maka tingkat pencapaian surganya pun berbeda-beda. Enggak mungkin sama level surga kita dengan surganya Nabi, enggak mungkin. Tapi ya setidak-tidaknya walaupun tidak sama, asal masuk surga sudah alhamdulillah. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, aktsarukum salatan alayya, yang paling banyak di antara kalian salawatnya kepadaku, aktsarukum azwajan fil jannah, dialah yang paling banyak istrinya di surga. Allah. Jadi yang sekarang ini mau poligami ndak berani, takut, ya kan? Atau mungkin ya termasuk saya juga, Pak, ya. Ya saya, ya sampean. Yang sekarang istrinya satu, minal muwahhidin, masuk golongan-golongan orang-orang yang satu istri. Nah, perbanyak sholawat. Nanti di surga istrinya paling banyak. Siapa paling banyak sholawatnya? Dia paling banyak istrinya, bidadarinya di surga. Allah, ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fa innaha, maka sesungguhnya sholawat. Kemudian wa fi hadisin marfu'in, dalam sebuah hadis marfu'. Hadis marfu' itu ya, hadis yang levelnya tinggi, walaupun tidak pada level sahih, tapi bisa dijadikan dalil. Dikatakan dalam sebuah hadis, majalasa qaumun, tidaklah duduk di sebuah majlis, qaumun sekelompok kaum, komunitas jamaah, tidaklah ada sekelompok komunitas jamaah yang duduk di sebuah majlis, fatafarraqu, kemudian setelah selesai dari perkumpulannya di majlis, fatafarraqu, dia berpisah. Berpisah dalam arti bubar, selesai. Fatafarraqu an ghairi sholati ala nabi, dia berpisah dari majlis, bubar dari majlis. Di dalam majlisnya tidak ada satupun bacaan sholawatnya. Maka tidak ada orang yang melakukan perkumpulan yang di dalamnya tidak ada sholawatnya, kemudian mereka bubar
tidak ada orang yang melakukan hal itu illa tafarraqu, kecuali mereka seperti orang yang berpisah an antani min jifati himarin, seperti orang bubar selesai berkumpul mengerumuni bangkai himar. Makanya dalam tahlil pasti ada solawatnya, dalam istighosah solawat, zikir bersama pasti ada solawatnya. Bahkan dalam solat kalau tidak ada solawatnya tidak sah solatnya, pasti ada solawatnya. Jadi di setiap ibadah-ibadah ada solawatnya. Bahkan solawat menjadi salah satu rukun di antara rukun solat. Kalau ada orang solat tidak bersolawat kepada Nabi, solatnya tidak sah. Maka kalau solat saja, artinya kalau solat yang levelnya tinggi tidak sah, hanya gara-gara tidak ada solawatnya. Apalagi sebuah perkumpulan yang di dalamnya tidak ada solawatnya, perkumpulan majlis di dalamnya tidak ada solawatnya, tidak barokah. Solat saja nggak sah, apalagi cuma kumpul-kumpul. Nah ini makanya dikatakan, makanya setiap ulama mau ceramah solawat, paling tidak dalam muqaddimahnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, solawat, ada solawatnya pasti. Khutbah Jumat ada solawatnya pasti. Kalau ada orang khutbah Jumat tidak ada solawatnya, tidak sah khutbahnya. Nah, makanya solawat. Kemudian waqala Ibnul Jauzi, berkata Imam Ibnul Jauzi fil Bustan, dalam kitab Al-Bustan, karangan beliau punya karangan buku kitab namanya Al-Bustan. Nah, entah Bustanul Arifin atau apa namanya, saya agak lupa. Beliau mengatakan fa idza kanal majlis, maka tatkala sebuah majlis alladzi la yusalla fihi, yang di dalamnya tidak disebutkan salawat, yakunu bihadhil halati, keadaannya sudah demikian, ada majlis tidak dibacakan salawat, kemudian dia bubar, maka tidak bubar ahli majlis tersebut, melainkan seperti bubar dari orang yang baru mengerumuni bangkai himar. Kalau majlis yang di dalamnya tidak disebut sholawat, masuk kategori hal yang seperti itu, maka bagaimana kalau sebaliknya ada majlis yang di dalamnya yudhkaru fihi sholatu ala nabi, disebutkan sholawat kepada Nabi, tentunya sangat istimewa. Ya, kalau majelis yang di dalamnya nggak ada sholawat, sudah masuk level seperti itu mengerikan. Maka kalau dibalik sebaliknya, kalau ada majelis yang di dalamnya dibacakan sholawat, pasti keutamaannya luar biasa. Nah, itu kata Al-Imam Ibnul Jauzi. Tidak diragukan lagi, fala arwah ayyatafarraqal musalluna alaihi min majlisihim an atyabi min khazanatil atar. Kalau ada orang kumpul di majlis baca salawat, tidak diragukan lagi, itu seperti orang yang bubar dalam sebuah kelompok yang majlisnya adalah wangi sekali, mengalahkan wewangian terbaik daripada khazanah-khazanah kewangian yang ada. Minyak wangi termahal apa? Wis cari minyak wangi termahal, kalah dengan majlis yang dibacakan sholawat di dalamnya. Nah itu. Wadzalika, maka karena itulah hal itu terjadi. Wadzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa majlis yang dibacakan sholawat itu akan memiliki aroma yang wangi dan dahsyat?
Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada Nabi tersebut atyabat thayyibin, paling wanginya makhluk yang wangi. Artinya paling harumnya di antara orang-orang yang harum, paling wanginya di antara kalangan orang yang wangi. Atyabat thayyibin, paling baiknya di antara yang baik, terbaiknya terbaik, terwanginya terwangi. Nah itu, maka ketika disebut nama Nabi, majelis itu menjadi wangi, menjadi harum. Kemudian wa atharat tahirin, Nabi adalah paling sucinya makhluk yang suci. Di antara makhluk-makhluk yang suci, orang-orang soleh, orang-orang terbaik, Nabi adalah makhluk terbaik. Wa kana, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza takallama, ketika beliau berbicara, berkalam, bermuhadasah, muhawarah, mukalamah, ketika beliau ngobrol, imtala al majlisu, majlis akan penuh, bi atyabi min rihil miski, majlis ketika Nabi ngomong, ketika Nabi berbicara, berkalam, maka majlis di mana Nabi berkalam akan dipenuhi oleh aroma wangi. Itu baginda Nabi. Allah. Kalau kita Pak tidak sikat gigi 3 hari, jangan coba-coba dekat-dekat teman. Kalau ngomong harus tutup. Tapi kalau Nabi, kalau sekali berkalam, mewangikan ruangan yang ada, dipenuhi oleh wewangian. Lebih wangi min rihil miski, daripada baunya atau aromanya minyak misik. Minyak misik lebih wangi daripada itu. Kemudian wa kadzalika, demikian juga majlisun, sebuah majlis, yudhkaru, yang disebutkan fihi, di dalamnya, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Nabi. Kalau ada majlis di dalamnya membahas Nabi, di dalamnya menerangkan Nabi, di dalamnya menerangkan keistimewaan Nabi, kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, keistimewaan Nabi di sebuah majlis, apa yang terjadi? Tanmu, maka akan naik minhu, dari majlis itu, raihatun, aroma wangi, thayyibatun, yang baik, takhtarikus samawati sab'ah, yang membelah, yang menembus langit sampai 7 langit. Kalau ada majlis di dalamnya disebutkan Nabi Muhammad, dibahas Nabi Muhammad, disebutkan keistimewaan Nabi Muhammad, membahas kemuliaan Nabi Muhammad di sebuah majlis, maka apa yang terjadi? Akan naik aroma wangi sampai menembus langit ke-7. Nah itu Pak, luar biasa. Hatta tantahiya ilal arsy, sampai tembus ke aras. Wa yajidu, dan semua akan merasakan, kullu man khalaqahullah, semua makhluk ciptaan Allah akan menemukan, akan mendapati raihaha atau rihaha, aroma wanginya akan merasakan semua. Malaikat merasakan, semua makhluk akan merasakan, akan mendapati dan menemukan, mencium aroma tersebut fil ardi, di muka bumi, ghairul insi, selain manusia, wal jinni, dan jin. Jadi ketika ada majelis membahas Nabi, bersolawat kepada Nabi, menceritakan kisah Nabi, menceritakan kemuliaan Nabi, naik aroma wangi menembus langit 1, 2, 3, 7 sampai hatta tantahiya ilal arsy, sampai tembus ke aras. Wa yajidu kullu man khalaqahullahu fil ardi, semua penduduk bumi mencium aroma itu, ghairul insi wal jinni, kecuali jin dan kecuali manusia dan jin. Kenapa begitu?
Fa innahum, maka sesungguhnya jin dan manusia atau manusia dan jin, law wajadu, andai kata mereka menemukan, mencium, merasakan tilkar raihah, aroma wangi tersebut, lashtaghala kullu wahidin minhum, niscaya masing-masing dari mereka semua akan menyibukkan diri biladzatiha, dengan lezatnya aroma wangi tersebut, an ma'isyatiha, sampai melupakan pekerjaannya untuk mencari ma'isyah. Males pergi ke pasar, yang dagangan tidak mau dagangan karena saking menikmati lezatnya aroma wangi yang disebabkan karena disebutnya Nabi Muhammad atau dibacanya salawat Nabi di dalam sebuah majlis, aromanya terdengar. Kalau sampai manusia dengar, mereka akan sibuk dengan lezatnya aroma itu, melalaikan dirinya dari tanggung jawabnya untuk mencari penghidupan. Allah, sholawat kepada Nabi. Sedikit lagi. Kemudian watakunu sababan lil usul, sholawat menjadi sebab sampainya hati seseorang tersambung dengan Allah. Wa tukthirur rizqah, bisa menyebabkan banyaknya rezeki. Nah, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz penjelasannya adalah untuk memperbanyak selawat, Ustadz. Yang saya tanyakan, selawat itu kan ada yang pendek, ada yang panjang, Ustadz. Contoh yang pendek punya Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau kita mengucapkan itu mungkin hitungannya dalam 1 menit atau 1 jam, dibanding dengan selawat yang lebih panjang lagi, itu kan dapatnya sedikit, Ustaz. Jadi mana yang lebih afdal? Kita selawat pendek banyak, tapi selawat, contoh saya pernah mendengarkan ceramah dari almarhum Syekh Jabir, selawat Ibrahim itu kan panjang, Ustaz. Nah itu, jadi mana yang lebih afdal? Yang pendek dengan yang panjang, tapi yang pendek bisa dapat banyak, Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara tingkat keafdolan sholawat, sepengetahuan saya, sholawat yang paling afdol adalah sholawat yang dibaca di dalam sholat. Ya, yang tingkat keafdolannya paling afdol adalah sholawat yang dibaca di dalam sholat, karena pasti sholawat terbaik itu yang dibaca di dalam sholat. Tidak mungkin sholawat yang dibaca di dalam sholat levelnya di bawah, level keafdolannya di bawah sholawat yang lain yang dibaca di luar sholat. Itu sepengetahuan saya itu. Nah, cuma hal ini, ya, sholawat di luar sholat itu bisa bersifat kondisional, tergantung orangnya. Sekiranya sampean ini nyaman dengan sholawat tertentu baca itu. Ada orang nyaman dengan sholawat nariyah, merasa syahdu, merasa nyaman dan merasa asyik dengan sholawat itu. Baca sholawat itu. Ada orang nyaman dengan sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu yang pendek itu, Sallallahu Alaihi Muhammad itu. Nyaman dengan itu, silakan baca itu. Ada orang yang nyaman dengan sholawat Al-Fatih, silakan baca itu. Artinya itu bisa saja kondisional orang per orang.
Nah, sekiranya sampean nyaman dengan sholawat sallallahu alaihi Muhammad dan sampean bisa merasa lebih banyak membaca dengan itu, maka bagi sampean itu yang afdol. Bagi orang lain belum tentu itu, karena orang lain keadaan rohaninya beda. Nah, tapi kalau di dalam sholat sebisa mungkin sholawat yang dibaca adalah sholawat Ibrahimiyah. Nah, kalau di luar sholat silahkan kondisional. Artinya bagi orang yang nyaman dengan sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sholawat itu yang paling afdol untuk dia. Bagi orang lain yang merasa nyaman dan merasa asyik dengan sholawat nariyah, yang afdol bagi dia sholawat nariyah. Bagi orang lain yang merasa nyaman dengan sholawat Fatih, Al-Fatih, itu bagi orang itu yang afdol sholawat Al-Fatih. Supaya apa? Jangan sampai hanya gara-gara tidak merasa asyik dengan sholawat, redaksi sholawat tertentu, menyebabkan dia nggak mau sholawat. Yang masalah itu nggak pernah sholawat, nggak pernah sholawatan, kritik, mencaci maki terus-terusan. Nah, itu yang masalah. Ya sudah nggak sholawat, sudah nggak baca sholawat, nyalah-nyalahin yang sholawatan, itu yang masalah itu. Silakan itu kondisional saja. Tapi sepanjang pengetahuan saya yang paling afdol adalah sholawat yang dibaca di dalam sholat. Tapi kadang-kadang ulama punya pendapat sendiri-sendiri, ya, pendapat sendiri-sendiri. Dalam arti memiliki pandangan masing-masing. Itu karena melihat level murid-muridnya terkadang. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini panjang kalau terkait sholawat ini banyak. Ini masih tinggal 1 halaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita menjadi ahli sholawat. Hadanallahu yakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.